Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini sudah malam sih. Nggak tahu sih di daerah kalian masih siang, pagi atau sore. Oke, kali ini saya akan share ke kalian tentang pengalaman saya ikut tes P3K formasi guru kelas di Kabupaten Bima tahun 2005, tahun 2025 kemarin. Kalau nggak salah bulan Mei ya saya. Ya, antara bulan akhir April atau nggak awal Mei. Dan itu formasinya tahun 2024, tapi tesnya tahun 2025 yang di tahap 2. Saya di sini ingin share kenapa saya di sini mau share, karena bukan kenapa sih. Tapi di situ waktu sesi saya di sesi 3, saya alhamdulillah saya mendapatkan skor tertinggi di sisi saya yaitu 575. Kalau menurut saya itu termasuk skor yang cukup tinggi sih. Dan saya lihat di rekapitulasi skor P3K di tahap 2 kemarin, saya masuk 5 besar sih di situ. Mungkin ada teman-teman yang menanyakan gimana sih tipsnya agar dapat skor segitu 575. Mungkin boleh cerita ya. Saya itu masuk tes P3K tahun 2025 itu formasi guru kelas di instansi pemerintah Kabupaten Bima. Itu saya masuk tes yang di tahap 2 dengan kode R4. Artinya saya itu pegawai non ASN dan non database BKN, makanya masuknya di tahap 2. Tapi alhamdulillah sih bisa dapat skor segitu. Tapi menurut saya skor segitu tuh saya belum puas, karena saya merasa saya belajar tuh baru sekitar 70 atau 80%, belum maksimal belajarnya gitu. Jadi mungkin yang perlu saya share tipsnya di sini adalah yang pertama itu mindset sih. Kalau kita mau dapat skor tinggi tuh, yang perlu kita tanamkan yang pertama adalah kita harus menargetkan skor yang paling tinggi. Misalnya skornya kalau nggak salah 670 ya. Nah, yang ada di benak kita itu, kita harus menanamkan dalam pikiran kita kalau kita tuh harus dapat skor 670 itu. Artinya kalau kita udah pasang skor target yang tinggi, walaupun tidak mencapai, setidaknya kita turunnya tuh yang nggak terlalu yang turun banget gitu. Kayak kata pepatah yang bilang, gantungkan cita-cita kalian setinggi langit, kalaupun kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu sih yang saya percaya banget dan suka banget sama pepatah itu. Makanya saya pasang target tinggi, dan saya harus cari tahu nih skor tertinggi segitu. Nah, dan kita yang kedua adalah harus tahu kisi-kisi soal yang akan diujikan itu seperti apa gitu. Saya kemarin dapat kisi-kisinya itu dari website BKN kalau nggak salah. Di situ ada ditulis kalau guru kelas tuh materi-materi itu tentang ini, misalnya tentang teori belajar apa itu, ada 3 orang tentang teori belajar. Saya nggak ingat teori belajar, pokoknya ada 3 yang saya paling ingat. Kemudian tentang kalau guru itu pasti tentang manajemen kelas, tentang gimana kita menjadi seorang guru dalam kelas, bagaimana. Dan itu tesnya itu ada 3 ya, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, kalau teknis itu berkaitan dengan guru, tentang keguruan. Kebanyakan soalnya itu tentang misalnya kayak manajemen kelas. Contohnya misalnya bagaimana kita memberikan materi secara maksimal kepada peserta didik. Misalnya ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, misalnya apa yang harus kita lakukan dalam kelas, kayak gitu-gitu. Dan yang paling penting itu kalau kita mau memutuskan sesuatu, kita harus berbicara dengan murid gitu. Harus membuat kesepakatan dengan murid kalau bisa seperti itu. Itu sih yang poinnya kalau tesnya guru. Oke, kembali ke tips yang tadi. Yang kedua, yang pertama itu tipsnya adalah
kita harus tahu yang pertama target skor ya, yang kedua itu kisi-kisi soal. Kalau kita udah tahu kisi-kisi soal, kita harus cari itu materinya, baik di internet, tanya orang, ikut bimbel online atau apa. Nah kemarin kebetulan saya pernah ikut bimbel, dikasih tahu sama saudara tuh nama bimbelnya Rumah Pendidik kalau nggak salah. Nah di situ benar-benar sangat terbantu. Saya melakukan tryout itu mungkin sekitar 3 atau 4 kali, sekitar 2 bulan sebelum tes. Di situ sangat-sangat membantu. Intinya kita harus sering-sering berlatih sih, berlatih mengerjakan soal-soal tryout itu sangat-sangat membantu. Dan coba memahami soal-soal itu. Pokoknya belajar. Setelah tryout kan pasti ada ini kan uji jawabannya. Kalau ada yang salah-salah itu kita harus cari tahu dulu, belajar lagi sampai benar-benar kita yakin gitu. Dan akhirnya ya gitu, alhamdulillah dapat skor 575 dan dapat ranking pertama pada saat sesi 3. Tapi unfortunately belum mendapatkan formasi, jadi belum belum ada formasi untuk tahun ini. Tapi sebenarnya dalam hati I don't really expect to be civil servant ya, atau ASN dalam bahasa Indonesia. Karena apa ya? Ya sih, kalau jadi juga nggak apa-apa. Cuma jangan terlalu berekspektasi, jangan terlalu berharap di situ gitu. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan selain menjadi ASN. Tapi sebenarnya menjadi guru itu sangat-sangat. I really enjoy to be a teacher. When I share my knowledge to the students in my class, I'm so happy and I really enjoy ketika kita menjadi guru dan kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang kita miliki. Itu suatu kepuasan tersendiri sih bagi saya pribadi. Nggak tahu sih kalau orang lain. Ya mungkin itu aja guys, video sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Seperti katanya David Gadgetin, kalau suka sama video ini silahkan di like. Kalau nggak suka ya boleh di dislike. It's up to you. Atau bisa komen di kolom komentar if you have any other question, and I will try to answer your question on my next video. Alright, thank you so much for watching guys. Thank you. Bye bye.